Dan ini hadis berkaitan pada salat Jumat. Di saat hujan dan tanah berlumpur. Di saat hujan dan tanah berlumpur. Ini makna rajam. Tatkala muadzin sampai di perkataan as-salah, hayya 'alas salah, kata Ibnu Abbas, serukan as-salatu fir rihal, salat di rumah. Makna azan tersebut membolehkan bagi jamaah untuk tidak datang salat Jumat, tapi salat cukup di rumah. Dan kemudian beliau mengatakan, sungguh telah melakukan hal ini seseorang yang lebih baik daripada saya. Yang beliau maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang diambil di dalam hadis ini. Pelajaran yang diambil di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, terdapat pelajaran penting. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap asing pada zaman sekarang ini, yaitu azan dengan lafaz as-salatu fir rihal. Apa? As-salatu fir rihal. Disyariatkan bagi seorang muadzin mengucapkan perkataan ini di saat hari hujan dan berlumpur. As-salatu fir rihal. Di saat hujan lebat dan berlumpur. Artinya, salatlah di rumah. Salatlah di rumah. Jadi kita disyariatkan untuk mengucapkan hal yang demikian berlandaskan ini hadis, dan hadisnya sahih. As-salatu fir rihal. As-salatu fir rihal. Kalau di negeri yang jauh daripada sunnah, dengar azan tuh, udah tambah lagi azannya. Salat subuhnya aja 3 rakaat. Kenapa? Ada sujud sahwi, sujud tilawah dikatakan rakaat yang baru. Sering sebagian daerah yang jahil, jauh daripada sunnah, tatkala melihat ada salat subuh membaca surat As-Sajdah, lalu ada sujud tilawahnya dikatakan rakaat yang ketiga. Padahal tidak, dia adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan adzan. As-salatu fir rihal. Dalam riwayat yang lain, ala sallu fi rihalikum. Dalam riwayat yang lain, sallu fi buyutikum. Dalam riwayat yang lain, ala sallu fir rihal. Ada beberapa riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai lafaz ini. Dan semuanya dibolehkan. Di saat seorang adzan di saat hujan dan berlumpur, dia mengucapkan perkataan demikian. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ini, tatkala di suatu malam yang dingin dan berangin dan hujan, beliau perintahkan untuk mengucapkan di akhir azan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Ketahuilah, salatlah di rumah-rumahmu. Ketahuilah, salatlah di rumah. Kemudian beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk azan di saat malam yang dingin atau di saat hujan di tengah perjalanan untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat rumahmu. Salatlah di rumah-rumahmu. Ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, Rasulullah pernah memerintahkan seseorang di saat dia azan di pagi hari yang dingin, Rasulullah memerintahkan muadzin untuk menyerukan waman qa'ada fala haraj,
Barang siapa yang duduk, maksudnya tidak berangkat dia di rumahnya, maka tidak mengapa. Lihat, ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh di saat azan untuk mengumandangkan hal demikian. Berkata Syekh Albani rahimahullah taala, kata Syekh Albani, pada hadis ini terdapat salah satu sunnah yang penting yang ditinggalkan oleh kebanyakan para muadzin dan amat sangat disayangkan sekali. Padahal padanya tergambar jelas makna firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah tidaklah menjadikan kesusahan di dalam agama. Yaitu perkataan seorang muadzin setelah azan, وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجٍ. Barang siapa yang tidak berangkat, maka tidak mengapa. Ini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan. Timbul pertanyaan yang kedua. Kapan perkataan as-salatu fir rihal atau ala sallu fir rihalikum diucapkan? Kapan diucapkan? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan as-salatu fir rihal atau ala sallu fir rihal yaitu diucapkan sebagai ganti daripada hayya 'alas shalah. Ganti daripada hayya 'alas shalah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Ibnu Abbas berkata kepada muadzin di saat hari hujan, apabila engkau telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jangan ucapkan hayya 'alas shalah, akan tetapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumahmu. Dan ini berkaitan dengan salat Jumat. Kata beliau, innal jum'ata azmah, sungguhnya salat Jumat adalah suatu keharusan dan saya tidak ingin menyusahkan kalian lalu kalian berjalan di tengah lumpur dan kesusahan. Jadi tatkala salat Jumat, Ibnu Abbas memerintahkan untuk mengatakan as-sallu fi buyutikum sebagai ganti daripada hayya 'alas shalah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin, as-salatu fir rihal atau yang sejenisnya diucapkan setelah azan. Setelah azan. Setelah selesai lafaz azan, sebagaimana hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinan yu'adzin thumma yaqulu ala ithri ala sallu fir rihal. Rasulullah memerintahkan muadzin untuk azan, kemudian mengucapkan setelahnya ala sallu fir rihal, salatlah kamu di rumahmu. Itu setelahnya. Pendapat yang ketiga yaitu menggabung beberapa hadis tersebut. Menggabung beberapa hadis tersebut. Mengatakan apabila saat salat Jumat, maka sallu fir rihalnya di saat hayya 'alas shalah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun pada selain salat Jumat, maka diucapkan di akhir. Sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang telah kita bacakan, faqala fi akhir nidai, dan dia berkata pada akhir azannya, ala sallu fi rihalikum, di akhir. Jadi di sini ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah taala. Adapun Syekh Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa uhibbu lil imam an ya'mura bihadha idza faragha al-mu'adzin min adhanihi wa in qalaha fi adhanihi fala ba'sa alayh. Dan saya cinta seorang imam untuk memerintahkan ucapan ini di saat selesai dari azannya, dan jika seandainya diucapkan di saat azan, maka itu pun
tidak mengapa. Jadi kedua-duanya dibolehkan dan insyaallah ini yang rajih wallahu taala alam. Faedah yang kedua yang diambil di dalam hadis ini yaitu udzur. Udzur yang disyariatkan, alasan yang disyariatkan yang membolehkan seseorang untuk tidak mendatangi salat Jumat di saat hujan. Di saat hujan, itu hujan yang lebat dan hujan yang berlumpur. Berarti kewajiban Jumat berjamaah gugur apabila kondisi demikian. Apabila kondisi demikian. Kalaulah seandainya salat Jumat yang dia adalah azmah, suatu keharusan, gugur dengan hujan lebat dan lantai atau tanah berlumpur, maka apalagi salat-salat yang lainnya seperti salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib atau isya. Ataupun isya. Di sini saya butuh menyinggung sedikit khilafiyah para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Maaf nih kajian hari ini banyak khilafiyahnya. Saya lihat udah mulai lelah. Di sini ada khilafiyah para ulama rahimahumullah di dalam permasalahan apakah uzur tersebut berlaku. Uzur hujan lebat membolehkan seseorang salat di rumah, tidak salat di masjid. Apakah itu berlaku pada setiap kondisi? Seseorang yang tinggal di kampung, katakanlah sebagaimana kondisi zaman Rasul, apabila hujan lebat, pada saat tersebut tidak ada payung, tidak ada mobil, antara rumah dengan masjid ada atap yang menghubungkan sehingga tidak basah. Apakah itu berlaku juga dengan seseorang yang dia tinggal di samping masjid? Antara rumahnya dengan masjid ada jalan yang menghubungkan yang terlindung daripada hujan. Di sini terdapat khilafiyah para ulama rahimahumullah taala. Sebagian para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya rukhsah tersebut, keringanan tersebut, uzur tersebut tetap berlaku walaupun kamu tinggal di samping masjid. Walaupun kamu tinggal di samping atap masjid, kata beliau. Jadi walaupun rumahnya di samping masjid, begitu hujan tetap berlaku keringanan tersebut. Boleh dia sholat di rumah dan tidak sholat di masjid. Karena keumuman hadis ini, berangkat dari keumuman ini hadis. Sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak. Mengatakan tidak. Mereka berdiri di atas kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum tersebut, ini kaidah usul fiqh, kaidah tersebut berlaku, berputar di atas illatnya. Di atas illatnya, ada atau tidaknya. Jadi illat, dibolehkan seseorang sholat di rumah dan tidak mendatangi masjid, ya karena di saat hujan. Takut, dikhawatirkan pakaiannya basah, tanahnya berlumpur dan mengotori masjid dan mengotori kakinya, itu illatnya. Tapi kalau seandainya illatnya tidak ada, antara rumah dengan masjid cuma tinggal lompat, ada atapnya dan dia tidak basah, maka dengan demikian dia tetap mendatangi masjid. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau menerangkan hal demikian apabila jalannya musaqqafah, kata beliau, musaqqafah itu beratap.
maka dia tetap mendatangi masjid. Dia tetap mendatangi masjid. Jika seandainya dia memiliki kendaraan yang mudah dia pergunakan, mengantarkan dia ke masjid dengan tanpa susah payah, maka dia tetap mendatangi masjid. Karena al-hukum yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Dan ini lebih wara' dan lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang ke-11, bab yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini. Bab adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruh. Bab azannya orang buta apabila ada yang memberitakan kepadanya. Bab azannya orang buta apabila ada yang memberitakan kepadanya. Hadis nomor 617. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi anna Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi Maktum. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. Dari Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, dari Malik bin Anas, Imam Malik, dari Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad bin Shihab bin Muslim az-Zuhri, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sungguhnya Bilal azan di saat malam. Maka makanlah dan minumlah sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Kemudian beliau berkata, dan Ibnu Ummi Maktum adalah seseorang laki-laki yang buta dan dia tidaklah azan sampai dikatakan kepadanya, engkau telah mendatangi subuh, engkau telah mendatangi subuh. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran penting. Pelajaran yang penting. Yang pertama, dibolehkan untuk menunjuk dua orang muadzin dalam satu masjid. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk azan subuh dengan dua azan dan dua orang muadzin. Dua azan dan dua orang muadzin. Dan ini adalah hadis yang jelas menerangkan bahwasanya salat subuh ada dua azannya. Yang pertama azan untuk membangunkan orang salat, yang kedua azan menerangkan waktu subuh. Dan ini salah satu sunnah yang ditinggalkan di negeri kita, tapi sebagian daerah tidak. Negeri Padang sana itu biasa dua azan subuhnya. Tapi kalau di negeri kita Jambi saya belum dengar kecuali di masjid-masjid yang ditegakkan sunnah. Faedah yang kedua yaitu diterimanya khabar ahad. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yaitu diterimanya khabar ahad. Khabar dari satu orang. Hadis ahad diterima dalam permasalahan apapun juga, dalam akidah ataupun dalam furu'. Berbeda dengan orang-orang Khawarij, mereka menolak hadis ahad dalam permasalahan akidah, tidak benar. Di sini diterima hadis walaupun dari satu orang. Pelajaran yang ketiga, dibolehkan menunjuk seorang muadzin yang buta jika seandainya ada yang memberitahu waktu salat telah masuk kepadanya, tentunya orang yang fiqh. Sebagaimana juga dibolehkan menunjuk seorang imam yang buta. Karena yang meriwayatkan hadis ini, yang diceritakan dalam hadis ini, Ibnu Ummi Maktum,
beliau ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti beliau menjadi pemimpin kota Madinah dalam beberapa perperangan. Jadi beliau ditunjuk jadi pemimpin dan juga pemimpin pada saat tersebut menjadi imam salat. Jadi imam boleh orang buta dan pemimpin juga boleh seorang yang buta. Tentunya dia memiliki ilmu. Cuma buta mata dan bukan buta hatinya. Faedah yang selanjutnya, yaitu terdapat perbedaan antara mengetahui masuknya waktu salat dengan mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kalau masuk waktu salat, sang muadzin mengetahuinya dengan perputaran matahari. Kalau masuknya bulan baru, diketahui dengan perputaran bulan, hilal. Dan antara masuknya dua waktu tersebut terdapat perbedaan. Di dalam permasalahan salat terdapat keringanan yang tidak terdapat di dalam masuknya bulan baru. Makanya kita mengetahui waktu salat boleh apabila ada seseorang mengatakan sudah masuk, kita langsung adzan. Apabila orang yang memberitahu tersebut dia adalah orang yang thiqah, terpercaya, berilmu dia. Tapi kalau seandainya di dalam permasalahan masuknya bulan baru, perlu penegasan lebih, ditekankan lagi, diminta persaksiannya. Kalau bersaksi seperti demikian, yang nunjuk pemimpin. Jadi terdapat suatu perbedaan di dalam permasalahan salat, terdapat agak ringan dibandingkan di dalam permasalahan masuknya bulan baru. Terdapat juga perbedaan dari sisi pelaksanaan salat dan pelaksanaan puasa, saum. Karena masuknya saum, ibadah saum dilakukan dari awal waktu sampai akhir waktu. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar. Jadi waktunya luas dan ibadah tersebut dilakukan dari awal sampai akhir. Berbeda dengan salat. Waktunya luas, sementara dia cuma dikerjakan di 10 menit atau 5 menit di tengah-tengahnya. Makanya kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan salat semenjak matahari tergelincir sampai pertengahan malam. Maksudnya bukan dari semenjak matahari tergelincir kita salat terus sampai tengah malam, tidak. Akan tapi di saat waktu tersebut terdapat perintah salat cuma beberapa saat saja. Berbeda dengan saum. Dan perbedaan penekanan di dalam masalah saum, puasa, Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kamu karena kamu melihatnya, yaitu melihat hilal. Dan Rasulullah tidak mengatakan, "Salatlah kamu karena kamu melihat matahari." Tidak. Tapi cukup dengan kabar saja. Karena di dalam permasalahan salat berulang-ulang 5 kali dalam sehari, sementara saum cuma 1 bulan dalam tahun. Makanya tidak benar seseorang yang mengkiaskan antara masuknya waktu salat dengan masuknya waktu Ramadan. Karena terdapat perbedaan-perbedaan di sana. Al-qiyas ma'al farid. Kiasnya tidak memenuhi persyaratan. Mereka mengkiaskan kenapa kok salat boleh pakai hisab, sementara kenapa pada bulan Ramadan gak boleh pakai hisab? Gak bisa dikiaskan di sini. Dan kita tidak pakai hisab dalam permasalahan salat, tapi hisab tersebut hanya sebatas membantu saja.
Berbeda dengan seorang yang memakai hisab dengan datangnya bulan Ramadan, mereka menjadikan patokannya walaupun bertentangan dengan ru'yah. Faedah selanjutnya. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya seseorang yang hendak berpuasa dibolehkan makan dan minum sampai masuknya waktu subuh. Sampai masuknya waktu subuh, sampai adzan salat subuh. Bukan sampai waktu imsak ala sekarang. Jadi pada zaman sekarang kan ada waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini pertama tidak ada dalilnya, dan dia adalah suatu yang baru dan diada-adakan. Di samping dia menyelisih hadis yang sahih ini. Silahkan kalian makan dan minum sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum azan di saat masuknya waktu salat subuh. Silahkan makan dan minum sampai azan subuh. Bukan sampai bunyi sirine. Bukan sampai masuk waktu imsak. Faedah selanjutnya, di dalam hadis ini terdapat keterangan bolehnya menceritakan kekurangan seseorang dalam rangka menerangkannya, bukan dalam rangka menghinanya. Sebagaimana di sini Ibnu Umar mengatakan dia adalah orang yang buta, bukan maksud beliau ingin menghibah Ibnu Ummi Maktum, tidak. Bukan maksud beliau menjelek-jelekkannya, tidak, akan tapi untuk memperkenalkannya, memperlihatkan Ibnu Ummi Maktum yang mana, yang buta. Jadi ghibah ada saat-saatnya dibolehkan dan ada saatnya diharamkan. Apabila dia dalam rangka suatu maslahat, umpamanya di saat persidangan, si A mencuri, datang saksinya. Ngomong, Pak Hakim, saya saksi si A mencuri. Kata si A yang mencuri, nggak boleh Pak Hakim, dia ghibah ana itu. Nggak boleh. Ini bukan tempatnya. Ini adalah ghibah yang dibolehkan. Seperti dalam jarh wa ta'dil dan dalam permasalahan lainnya. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam rangka menerangkan seseorang, bukan dalam menjelekkan atau memperburuk atau menghinanya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun dalam rangka menghina, maka tidak boleh. Sebagaimana ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah, hadis yang agung. Tatkala datang seseorang wanita yang kecil, istri Rasulullah Zainab. Kemudian Aisyah cemburu dan beliau memberikan isyarat bahwasanya Zainab adalah wanita yang pendek dengan isyarat tangan, tidak dengan lisan tapi dengan isyarat tangan. Menjelekkan, aib dan ghibah. Ciptaan manusia yang Allah ciptakan dengannya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah wahai Aisyah, sungguh perbuatanmu tersebut kalau seandainya dimasukkan ke dalam air maka akan rusak, dalam air lautan maka akan rusak lautan tersebut. Saking besarnya kerusakan daripada perkataan dan perbuatan tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dia hina adalah ciptaan Allah, yang bukan perbuatannya, akan tapi ciptaan Allah. Allah ciptakan dia dalam keadaan demikian, lalu dia hina, maka artinya dia menghina yang telah menciptakannya. Wallahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menutup kajian kita pada hari ini dengan suatu kisah perjalanan salah seorang anak manusia. Sungguh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sering menceritakan orang-orang saleh daripada umat-umat yang telah mendahului beliau. Menceritakan orang-orang saleh dari kalangan Bani Israel.
umat-umat yang telah terdahulu. Dan para ulama juga sering menceritakan orang-orang saleh daripada umat ini, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan bercermin kepada sejarah mereka. Pada hari ini insyaallah ta'ala saya akan menerangkan secara ringkas suatu pelajaran penting dari sejarah seorang imam yang mulia, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama beliau yang sebenarnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Beliau adalah seorang alim, seorang imam, salah seorang murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i termasuk salah seorang guru yang mengakui dalamnya ilmu Imam Ahmad di dalam permasalahan hadis. Kata Imam Syafi'i, "Antum a'lamu bil hadis minni." Kamu lebih tahu tentang hadis dibandingkan daripada diriku, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah salah seorang ulama, guru daripada Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau berkata, tatkala beliau ditanya, siapakah ulama yang paling kuat hafalannya? Padahal Abu Zur'ah Ar-Razi seorang ulama yang sangat kuat hafalannya. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, apabila beliau datang ke pasar, maka beliau sumbat telinga beliau dengan kapas. Abu Zur'ah Ar-Razi. Kenapa? Karena apabila beliau tidak menyumbat telinganya dengan kapas, khawatir seluruh perkataan-perkataan jelek yang ada di pasar terdengar oleh beliau lalu terhafal. Karena seluruh yang beliau dengar beliau hafal. Allahu Akbar. Dan beliau ditanya, siapa yang paling kuat hafalannya? Beliau mengatakan Imam Ahmad. Allahu Akbar. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, saya menghitung buku-buku yang dimiliki oleh Imam Ahmad saat beliau meninggal. Saya mendapatkan bahwasanya buku beliau kurang lebih 12 beban onta. Jadi onta binatang yang bisa membawa buku. Membawa beban di samping kanannya, di samping kirinya, kemudian di atasnya. Nah, buku-buku Imam Ahmad 12 ekor onta. Banyaknya. Wa kullu dzalika kana yahfazuhu an dhahri qalbi. Semua kitab tersebut dihafal dan telah dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ratusan bahkan ribuan jilid buku berada dalam otak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Walaupun demikian ma'asyiral muslimin, beliau menggabung antara kecerdasan otak beliau dengan kejernihan ibadah beliau dan keikhlasan beliau, wallahu hasibuh. Keikhlasan beliau dalam beribadah. Berkata Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu taala, saya pernah satu tenda dengan Imam Ahmad selama 4 bulan. Selama 4 bulan satu tenda. Tidak ada suatu malam pun kecuali beliau melaksanakan salat malam, dan tidak ada suatu siang pun kecuali beliau membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kecuali beliau melewatinya dengan membaca Al-Quran, dan tidak ada suatu kali pun saya tahu dia khatam Al-Quran. Berarti beliau membaca dan beliau mensengajakan untuk menyembunyikan kapan dia khatam Al-Quran. Karena biasanya para ulama yang hafal Al-Quran dia tahu nih sebulan lagi baca surat Al-Baqarah nih. Entar dah pindah nih ke surat An-Nisa. Nanti dia lewat surat Al-A'raf. Tahu. Jadi beliau bagaimana temannya dia nggak tahu dia dah mengkhatam beberapa kali Al-Quran. Karena beliau menyembunyikannya ibadahnya. Dan berapa banyak para salafus saleh rahimahumullah menyembunyikan ibadah, tidak ingin diketahui. Bahkan di antara para salafus saleh ada yang terkenal dia tidak pernah melakukan salat rawatib di masjid. Dia melakukannya di rumah karena takut riya. Allahu Akbar. Berkata Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Imam Abu Dawud As-Sijistani. Imam Abu Dawud yang mengarang kitab Sunan. Berkata beliau, Imam Ahmad tidak pernah menyelami
dunia sebagaimana manusia menyelami dunia. Apabila duduk di majlis Imam Ahmad, maka seolah-olah seseorang duduk di majlis akhirat, selalu membahas masalah akhirat. Apabila ada yang berbicara mengenai permasalahan dunia, Imam Ahmad tidak tahu apa-apa. HP-nya mereknya apa? Enggak tahu apa-apa Imam Ahmad. Mobilnya mereknya apa? Enggak tahu apa-apa dalam permasalahan dunia. Akan tetapi apabila فَإِذَا ذُكِرَ الْعِلْمُ تَكَلَّمَ, apabila berbicara mengenai ilmu, maka beliau baru berbicara. Allahu Akbar. Begini para ulama rahimahumullah ta'ala. Pernah Abi Ismah bin Abi Isam al-Baihaqi nginap satu malam di rumah Imam Ahmad. Lalu sang imam menyediakan buat tamu beliau air untuk berwudu salat malam. Pagi hari Imam Ahmad melihat air tersebut masih utuh, belum disentuh. Berarti tamunya enggak salat malam. Apa kata beliau? Subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, seorang penuntut ilmu enggak salat malam. Allahu Akbar. Merasa heran beliau. Subhanallah. Ini seorang imam. Beliau bukan seorang yang pencari dunia, tapi pencari ilmu. Beliau menuntut ilmu dengan segala resah dan gelisah di dalam menuntut ilmu, dengan segala kepedihan dalam menuntut ilmu. Pernah suatu hari di saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menuntut ilmu di suatu negeri di kota Mekah, beliau bersama Sufyan ibn Uyainah. Tiba-tiba dalam beberapa hari Imam Ahmad gak nongol, gak muncul. Teman-teman beliau kehilangan. Mana Imam Ahmad? Mana Imam Ahmad rahimahullah? Kemana beliau? Akhirnya mereka pergi mendatangi Imam Ahmad. Pintu diketok, ditanya, ya Aba Abdillah, ma khabaruk? Wahai Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, kenapa? Ada apa? Kenapa engkau tidak datang ke majelis kami? Apa jawab beliau? Bahwasanya baju saya telah dicuri. Dan beliau cuma punya satu baju. Jadi begitu beliau mencuci bajunya, baju dijemur, dicuri sama orang, hilang habis bajunya. Dan beliau cuma memiliki satu baju. Allahu Akbar. Begini para salafus saleh, begini para pengejar akhirat, bukan pengejar dunia. Kita kalau buka lemari kita, berapa helai baju kita? Masya Allah. Dan beliau adalah seorang yang sangat benci ketenaran. Dan bukan pengejar kemasyhuran. Bahkan beliau sangat dikenal apabila beliau berjalan, beliau tidak ada ingin seorang pun ngikutin beliau. Karena hal tersebut akan memalingkan pandangan manusia dan bisa menimbulkan fitnah. Anak Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah ketemu dengan orang yang paling sabar melebihi daripada kesabarannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apabila seseorang ingin mencari Imam Ahmad, maka carilah dia di masjid atau carilah dia di tempat ada penyelenggaraan jenazah atau di tempat orang sakit. Mesti temukan dia di sana. Jadi tempat Imam Ahmad itu ada tiga. Kalau enggak masjid, tempat orang lagi meninggal dunia, atau di tempat orang yang lagi sakit, dia lagi menjenguknya atau lagi menyelenggarakannya atau lagi berada dalam masjid. Allahu Akbar. Jadi enggak ada istilah mau cari Imam Ahmad kemana, di mall, enggak ada. Pernah Imam Ahmad rahimahullah mengalami ujian dan terkenal. Ujian khalqul Quran. Beliau difitnah, beliau mempertahankan akidahnya, menegakkan sunnah. Beliau menegakkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah di saat manusia pada saat tersebut mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sampai pada saat di zaman khalifah yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran
kalamullah akan dipenggal kepalanya. Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sehingga beliau disiksa. Dan penyiksaan Imam Ahmad sangat banyak sekali dan tertulis dalam sejarah. Kadang beliau tangannya diikat dengan tali. Kemudian beliau diseret mengelilingi kota Baghdad dengan kuda. Allahu Akbar. Sehingga teman-teman beliau banyak yang gugur dan meninggal dunia dalam mempertahankan akidah ini. Sementara Allah memperpanjang usia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana menegakkan sunnah. Bukan cuma sebatas dikucilkan oleh tetangga, oleh kerabat. Tidak, lebih disiksa beliau. Sampai pernah Al-Imam Ahmad dicambuk, dimasukkan ke dalam tikar, digulung di dalam tikar, kemudian diinjak-injak, dibakar ujung tikar sini dengan ujung tikar sana, sehingga beliau penuh dengan asap di dalam gulungan tikar. Subhanallah. Imam Ahmad tetap tegar, tetap sabar. Bahkan dalam salah satu kisah, beliau dicambuk. Berkata Maimun, tatkala saya sampai di Baghdad, saya mendengar suara keramaian. Dan saya bertanya, suara apa ini? Maka ada seseorang yang menjawab, Ahmad bin Hanbal yumtahan. Imam Ahmad bin Hanbal lagi diuji. Maka saya mendatangi keramaian tersebut dan saya menyaksikan Imam Ahmad bin Hanbal lagi dicambuk. Tatkala cambukan pertama, beliau menjawab dengan ucapan Bismillah. Cambuk, Bismillah. Dicambuk yang kedua, beliau mengatakan La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah. Cambukan yang ketiga, beliau jawab dengan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Allahu Akbar. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dia tegak. Cambukan yang keempat, beliau sambut dengan perkataan Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Firman Allah, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dan pada hari tersebut beliau dicambuk sebanyak 29 kali cambuk. Allahu Akbar. Tabahan seorang imam. Pernah di saat beliau dicambuk, robek baju yang beliau pakai sehingga jatuhlah baju beliau. Dan celana atau sarung yang beliau kenakan turun. Hingga hampir saja tersingkap aurat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tiba-tiba kelihatan beliau bergumam, membacakan doa. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pakaian beliau tidak turun. Terjaga aurat beliau. Di saat selesai dicambuk, beliau ditanya, ya Imam, apa yang telah engkau ucapkan pada saat tersebut? Sehingga Allah menahan dan menutup auratmu. Kata Imam Ahmad, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka biismika alladhi mala'ta bihi al-arsh. In kunta ta'lamu anni ala as-sawab, fala tahtika li sitra. Ya Allah, sungguhnya saya bermohon kepadamu dengan nama-namamu yang telah memenuhi arasy. Jika seandainya engkau mengetahui saya berada di atas kebenaran, maka jangan singkapkan aurat saya. Allahu Akbar. Imam Ahmad, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doa beliau. Berkata Muhammad bin Ismail ibn Abi Saninah, sungguh Imam Ahmad bin Hanbal telah dicambuk sebanyak 80 kali cambukan dalam suatu pertemuan. Kalau seandainya cambuk tersebut dipukulkan kepada gajah, maka niscaya gajah tersebut akan mati. Apabila Allah takdirkan beliau tetap hidup untuk menghidupkan sunnah. Allah tetapkan beliau hidup untuk menegakkan sunnah. Dan Allah jadikan beliau seorang hamba yang terkenal dengan doanya mustajab. Sehingga tatkala salah seorang musuh debat beliau, di saat mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, lalu sang musuh mengatakan Al-Quran makhluk, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Allah ajarkan kepada manusia dan dia bukan makhluk. Tatkala perdebatan tersebut buntu, apa kata Imam Ahmad? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jika seandainya dia makhluk, ucapkanlah oleh kamu Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi tatkala musuhnya hendak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba keluh lisannya dan tidak mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang, yang mana seseorang tersebut lagi mengalami sakit. Ibunya mengalami sakit. Orang tersebut bernama Ali bin Abi Hararah. Beliau mengatakan, ibu saya sakit lumpuh selama 20 tahun. Di suatu hari di saat saya merasa kelelahan merawat ibu tersebut, lalu sang ibu berkata kepada saya, wahai anakku, pergilah engkau kepada Imam Ahmad, cari dia dan minta dia mendoakan kesembuhan buat saya, buat ibumu. Lalu sang anak pergi mencari rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu ketemu, diketok pintu Imam Ahmad bin Hanbal. Dari dalam dijawab oleh seseorang, siapa? Dia mengatakan, saya adalah seorang laki-laki yang ibu saya ditimpa musibah, dan dia minta doa daripada Imam Ahmad bin Hanbal supaya ibu saya diberikan kesembuhan. Tiba-tiba suara dari dalam rumah mengatakan, kami lebih susah lagi daripada Anda. Kami lebih susah lagi daripada Anda. Lalu orang tersebut pun pergi. Malu dia. Karena musibah ujian Imam Ahmad dan keluarganya lebih berat daripada ujian dirinya. Dia malu, dia pulang. Begitu dia hendak pergi, dia ketemu dengan seorang wanita tua. Dan wanita tua tersebut berkata kepadanya, wahai fulan, engkau tadi yang tadi minta doa kepada Imam Ahmad. Dijawab, iya. Kemudian kata ibu tersebut, tadi saya telah meninggalkan Imam Ahmad dalam keadaan mendoakan ibumu. Jadi Imam Ahmad tetap mendoakan ibu orang tersebut. Orang tersebut pulang, dan begitu dia sampai ke rumahnya, ternyata yang membukakan pintu rumahnya adalah ibunya yang tadinya lumpuh. Dikabulkan oleh Allah doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau disiksa, diikat tangan beliau dengan rantai, kemudian diseret dengan kuda mengelilingi kota Baghdad dengan teman beliau, murid daripada Imam Syafi'i. Teman beliau tersebut gugur, meninggal dunia, dan Imam Ahmad sendiri yang memandikan, mengkafani, dan menguburkan sendirian. Di tengah kepedihan tersebut, Imam Ahmad didatangi oleh seseorang yang mengatakan, ya Imam, sungguh tidak ada penghalang antaramu dengan surga kecuali hanya kematian. Dan perkataan ini menguatkan hati Imam Ahmad. Dan beliau berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan saya dengan khalifah tersebut. Beliau sebutkan nama khalifah yang memerintahkan untuk menyiksa beliau. Ya Allah, jangan pertemukan saya dengannya. Padahal keesokan hari adalah hari jadwal dipancungnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Allah kabulkan doanya. Di saat matahari terbit, tidak lama setelahnya, dia dapat berita bahwasanya khalifah yang akan memancung kepalanya telah meninggal dunia tadi malam. Allah selamatkan beliau daripada hukum pancung. Allah kabulkan doa beliau. Beliau berkata, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau yang berkata adalah anaknya Abdullah bin Ahmad. Berkata sang anak, sungguh saya sangat sering mendengar bapak saya mendoakan seseorang yang bernama Abul Haytham. Rahimallahu Abul Haytham. Ghafarallahu Abul Haytham. Afallah an Abil Haytham. Semoga Allah merahmati Abul Haytham. Semoga Allah mengampuni dosa Abul Haytham. Semoga Allah memaafkan Abul Haytham. Kemudian saya bertanya, wahai bapak, siapakah Abul Haytham yang sering bapak doakan tersebut? Siapakah dia? Apakah dia seorang ulama? Apakah dia seorang yang berjihad di jalan Allah? Kata Imam Ahmad, bukan wahai anakku. Abul Haytham adalah temanku dahulu di saat kami sama-sama disiksa. Tatkala kami berada di tempat penantian untuk dicambuk,
Di samping saya berdiri seorang pemuda yang bernama Abul Haytham. Abul Haytham berkata kepada Imam Ahmad, "Ta'rifuni, wahai Imam, tahukah engkau siapa saya? Kenalkah engkau siapa saya?" Kata Imam, "Tidak." Lalu pemuda tersebut memperkenalkan dirinya, "Saya adalah Abul Haytham, Al-Ayyar, Al-Lis, At-Tarrar. Saya adalah seorang maling yang terkenal, yang nama saya tertulis di depan." "Wahai Imam," kata Abul Haytham melanjutkan, "saya pernah dicambuk beberapa kali. Dan kalau seandainya saya hitung, maka saya pernah dicambuk sebanyak 18.000 kali. Dan saya sabar menjalani cambukan-cambukan tersebut dalam rangka taat kepada syaitan demi mengejar dunia. Sementara engkau, wahai Imam, sabarlah engkau dalam rangka taat kepada Rahman demi mempertahankan agama." Allahu Akbar. Perkataan tersebut menguatkan hati dan tekad daripada Imam Ahmad. Dia demi taat kepada syaitan mampu untuk bersabar. Saya dalam rangka taat kepada Rahman, kenapa saya tidak mampu untuk bersabar? Ini cerminan bagi kita. Kalau seandainya di saat kita melakukan ketaatan, kita diuji oleh Allah dengan sedemikian rupanya. Lihat, ahli kemaksiatan, begitu sabar mereka dalam kemaksiatan. Kenapa kita tidak mampu sabar dalam ketaatan? Orang tersebutlah yang selalu didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral muslimin. Akhirnya, walaupun Imam Ahmad sering dicambuk, sering disiksa, tapi beliau memaafkan orang yang mengiksanya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya saya telah memaafkan seluruh orang yang mencambuk saya dan seluruh orang yang menghadiri saat pencambukan saya. Kalaulah seandainya bukan Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad ini taghut, orang yang memimpin manusia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dia gembong kekufuran pada saat tersebut. Kalaulah seandainya bukan karena Ibnu Abi Du'ad, seorang da'i yang mengajak kepada perkataan Al-Quran makhluk, maka niscaya saya juga telah memaafkannya. Lihat, begitu luas dada Imam Ahmad rahimahullah. Maafkan, padahal beliau dicambuk sekian banyaknya. Sampailah kita ma'asyiral muslimin kepada hari wafatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di saat ajal menjemput beliau merintih menahan rasa sakitnya sakratul maut. Siapa yang kuat menahan sakratul maut? Tatkala beliau menahan sakratul maut, datanglah murid beliau Tawus bin Kaisan. Beliau berkata, "Ya Imam, innal anina yuktab." Ya Imam, alaysal anina yuktab? Wahai Imam, apakah bukan setiap rintihan tersebut juga akan dicatat oleh para malaikat? Apakah rintihan sakratul maut juga akan dicatat oleh malaikat? Mendengar perkataan tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal menahan dirinya sekuat-kuatnya, menahan pedihnya sakratul maut, menahan dirinya agar tidak merintih sampai ruh meninggalkan jasad beliau rahimahullahu taala. Lihat bagaimana takutnya kepada Allah, takut rintihan beliau di saat sakratul maut dicatat oleh malaikat dan beliau diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari akhirat. Beliau tahan sehingga beliau meninggal dunia rahimahullah. Imam Ahmad dalam salah satu perdebatan beliau dengan ahli kebatilan, beliau mengatakan bahwasanya perbedaan di antara kita adalah di saat kita diselenggarakan nantinya. Dan benar, di saat Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, bergemuruh negeri Baghdad. Negeri Baghdad pada saat tersebut lumpuh total. Tidak ada yang tidak menyolati Imam Ahmad kecuali cuma 2 orang. Dan itu pun musuh beliau. Khawatir kalau 2 orang tersebut keluar, dia akan dibunuh oleh manusia. Dan penuhlah jalan-jalan kota Baghdad oleh manusia menyelenggarakan jenazah beliau. Sampai jembatan tersebut penuh dengan manusia. Bahkan Banad bin Ahmad Al-Qasbani mengatakan, saya menghitung jumlah manusia dari jarak yang ada
yang menyelenggarakan jenazah Imam Ahmad, maka saya dapatkan kurang lebih jumlah laki-laki yang menyolati beliau adalah 800.000 dan wanita 60.000 dalam jumlah manusia yang ada pada saat tersebut. Sangat banyak sekali yang menyelenggarakan jenazah Imam Ahmad, di samping mereka menangisi perpisahan dengan seorang ulama Rabbani. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon dengan seluruh nama-nama dan sifatnya yang mulia, kita minta diberikan bimbingan, taufik dan istiqamah di atas menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan maaf saya tidak buka pertanyaan, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.